nggak sih kalian ketawa gara-gara meme politik di Instagram? Tapi habis itu mikir, ini ide pemerintah ya? Di era sekarang, kritik politik nggak selalu datang dari demo atau berita serius. Kadang kritik bisa muncul dari satu gambar receh, caption singkat, tapi isinya nyelkit. Nah, melalui video ini kita akan bahas gimana sih konten meme di Instagram dimanfaatkan sebagai sarana kritik politik. Mulai dari keluarga biasa sampai media arus utama, ternyata bisa ikutan juga lah. Kalau kita tarik ke belakang, kalian tahu nggak sih kalau istilah meme itu sebenarnya sudah ada dari lama. Jadi, bukan era sosmed aja. Konsep meme ini pertama kali diperkenalkan oleh Richard Dawkins pada tahun 1976 sebagai sesuatu yang ditiru, kemudian menyebar dalam budaya. Tapi di era digital, meme berubah bentuk. Dari sekedar hiburan, sekarang meme jadi media ekspresi sosial dan politik. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Universitas Garut yang menyebutkan kalau meme politik memang berperan sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan kritik. Apalagi di Instagram, sebagai salah satu platform yang kuat dengan visual, cepat, dan gampang viral. Meme bisa menggabungkan teks, gambar, bahkan video singkat buat menyampaikan kritik tanpa harus panjang lebar. Nah, di sini humor jadi kuncinya. Pesan kritik bisa jadi lebih mudah diterima oleh banyak orang. Ngaku, pasti kalian jadi salah satunya kan? Dalam konteks media baru, meme nggak bisa lepas dari karakteristik media sosial yang interaktif, partisipatif, dan berbasis jaringan. Instagram memungkinkan siapapun bisa menjadi produsen dan sekaligus distributor meme yang berisikan kritik ini. Ini nih yang bikin meme dekat dengan konsep demokrasi digital. Yaitu serangkaian upaya untuk menerapkan demokrasi tanpa batasan ruang, waktu, atau kondisi fisik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi termediasi komputer. Kalau dilihat dari teori uses and gratification, seseorang memakai meme bukan cuma buat hiburan, tetapi juga bisa buat mengekspresikan emosi, keresahan, dan sikap politik. Untuk mendalami hal tersebut, kami telah mewawancarai admin di balik akun Lawakan Politik dengan 55.000 pengikut di Instagram. Itu sebenarnya karena dari keresahan diriku sendiri juga sih tentang isu-isu politik yang sekarang ini. Tapi di balik itu juga, aku juga punya hobi untuk membuat dan merangkai narasi ke dalam dunia digital tentunya. Terus ya fungsinya biar masyarakat luas tuh nggak buta sama berita aja sih, kurang lebih sih kayak gitu sih. Tetapi juga untuk mengedukasi. Nah, mengedukasinya melalui sosial media Instagram. Pernyataan Hugo tadi mengonfirmasi bahwa meme politik menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan mereka secara aktif. Hal ini sejalan dengan teori uses and gratification, di mana audiens memilih media tertentu untuk memenuhi kebutuhan ekspresi politiknya. Namun, terkait hal ini, kenapa Instagram menjadi platform yang dipilih oleh Hugo di antara banyaknya media sosial lain seperti X ataupun TikTok? Oke, kalau menurut gue sendiri, sosmed, terutama di Instagram, itu lebih gampang naiknya. Nah, kalau misalkan di TikTok sama di Twitter kayak di X itu, sebenarnya aku juga pernah mencoba ngejalanin dengan konten yang serupa lah, kurang lebih kayak gitu selama beberapa waktu. Tetapi kalau buat diri aku sendiri susah buat nyari traffic, buat nyari FYP, kurang lebih kayak gitu. Dan tentunya juga regulasinya berbeda. Di TikTok sendiri juga dari beberapa temanku juga udah bisa dibilang kena report gitu, terus akun di TikToknya hilang, udah beberapa ribu terus hilang karena ya mungkin kena pelanggaran dan lain-lainnya, kurang lebih kayak gitu. Meme juga bisa dipahami sebagai bagian dari new social movement. Gerakannya cair, nggak terstruktur, tapi penuh dengan simbol, satir, dan identitas budaya digital. Jadi, meskipun kelihatannya santai, sebenarnya meme ini membuka ruang diskusi dan juga kesadaran politik dari luar jalur formal. Kalau kita lihat contoh nyatanya, ada akun media warga seperti Lawakan Politik tadi, kemudian juga akun politicalmemes.id, dan juga akun Pemilu Land. Mereka sering pakai template populer,
mulai dari teknik timpa berita sampai video transformasi yang menyindir lambannya respons pemerintah. Contohnya, saat terjadinya bencana di Sumatera. Kritiknya spontan, subjektif, dan emosional, tapi justru di situ kekuatannya. Sementara itu, media arus utama seperti majalah Tempo juga mulai pakai format meme, tapi visualnya lebih simbolis dan juga lebih profesional. Dari sini kita lihat, meme bukan cuma milik warga biasa, tetapi bisa jadi strategi komunikasi politik juga dipakai oleh media. Oke, kalau menurutku jempol hanya sekedar jempol doang, itu tuh tidak benar gitu loh. Karena dari postingan tersebut kan besar gitu likes-nya, traffic-nya, view-nya, ya kan? Yang artinya sendiri masyarakat memiliki keresahan dan memiliki keingintahuan yang sama mengenai hal-hal yang terjadi sekarang ini. Di mana postingan aku sendiri mungkin akan sedikitlah menambahkan ilmu tentang apa yang terjadi kan. Pada akhirnya, meme bukan sekedar interaksi receh aja, tapi bisa jadi pintu masuk bagi kita untuk membangun kesadaran politik. Namun, kita juga harus kritis, jangan sampai pesan yang disampaikan berhenti di tawa saja, tanpa ada pemahaman yang lebih dalam. Sebab efektivitas kritik lewat meme sangat bergantung pada literasi kita sebagai audiens dalam memahami konteks sosial yang ada. Yang jelas, seperti yang dikatakan Hugo tadi, meme menjadi sebuah alat komunikasi yang mampu memberikan dampak nyata bagi pembacanya.